Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini. Sebagai gembala sidang, saya akan menyampaikan pada saudara hal-hal yang kita lakukan dalam hari-hari ke depan ini, saudara. Jadi saudara jangan khawatir, jangan takut dengan apapun yang sementara terjadi. Saya hanya ingin mengingatkan saudara kepada apa yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang pertama, kemudian ayat yang ke-21, 22 sampai ayat 28. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan pada hari Minggu? Yang pertama, ayat yang pertama dalam Ratapan 3, akulah orang yang melihat sengsara yang disebabkan oleh cambuk murkanya. Saudara harus tahu, saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melihat semua keadaan ini, saudaraku ya. Saudara harus menyadari akan hal itu. Untuk saat seperti inilah kita ada. Kan itu jangan takut, Tuhan tidak salah memilih orang dan menempatkan dia di tahun 2020 ini untuk menghadapi virus corona. Saudara adalah orang yang paling tepat untuk berada di masa ini. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, bergabunglah dengan semua rancangan dan rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk kita semua. Amin. Saudara orang pilihan Tuhan, katakan amin ya saudaraku. Dan sebagai orang pilihan Tuhan yang melihat semua keadaan ini, Tuhan minta kepada kita untuk tidak mengikuti, saudaraku, yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini, saudara. Jadi orang dunia melihat masalah dan terus mereka memperhatikan itu dan mereka kemudian takut dan khawatir dengan keadaan itu, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-21 dari Ratapan 3 ini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi Tuhan meminta kita untuk memperhatikan hal-hal yang bisa membuat kita berharap, bukan hal-hal yang membuat kita takut. Perhatikanlah, saudaraku, apa yang bisa membuat kita berharap. Apa yang bisa membuat kita berharap? Dikatakan dalam ayat yang ke-22. Pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Perhatikan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kemudian dikatakan ayat 22 tadi, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudaraku, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmatnya tidak habis. Kemudian dikatakan selalu baru tiap pagi. Yang ketiga, bahwa rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Yang keempat, besar kesetiaanmu. Artinya kesetiaan Tuhan besar buat kita. Jangan takut, jangan khawatir. Perhatikan semua itu supaya engkau bisa berharap. Amin, saudara. Yang pertama, apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Yang kedua, rahmatnya tidak pernah habis. Yang ketiga, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kalau engkau masih bisa bangun pagi hari ini, ada belas kasihan Tuhan yang baru buat saudara. Amin. Yang keempat, kesetiaan Tuhan besar buat kita. Haleluya. Tuhan berjanji, dia setia, dia akan menepati janjinya buat saudara. Amin. Kemudian berikutnya, supaya engkau akan terus berharap, supaya jiwamu akan terus berharap, dikatakan dalam ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Amin. Saudara, katakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Biarlah jiwamu berkata seperti itu. Tuhan adalah bagianku. Jadikan Tuhan sebagai bagian saudara, sebagai milik saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-73, saudara bisa buka di sana. Mazmur pasal 73. Dikatakan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin, saudaraku. Saudara ini kasih Tuhan, ini apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam pasal 73 ini, saudaraku. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Dia berkata, saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 3 tadi, bahwa Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku akan berharap. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku.
Jadikan Tuhan sebagai bagian saudara atau milik saudara, harta saudara yang saudara ingini, saudaraku. Sehingga ayat yang ke-26 dalam Mazmur 73, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, saudaraku, dikatakan walaupun dagingnya, hatinya habis, saudara, tetapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini akan membuat kita berharap, saudaraku, kepada Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai bagian hidup kita atau milik kita, yang selalu kita ingini, saudaraku, yang menjadi kepunyaan kita di sorga dan di bumi. Amin, saudara. Haleluya. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Anda ketahui bahwa besok, pada hari Minggu besok, ya, kita tidak akan beribadah di gedung gereja di Metron Education Center, sebab saudaraku ada himbauan dari pemilik gedung untuk kita menghentikan untuk sementara ibadah di gedung oleh karena himbauan pemerintah ini. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumah-rumah saudara masing-masing silakan saudara berkumpul dengan siapa saja, ya, dengan keluarga, ya, atau dengan anggota-anggota discipleship group, atau saudaraku dengan sahabat atau dengan teman. Saudara silakan berkumpul di rumah masing-masing, dan besok jam 9 pagi kita berdoa secara serempak, ya. Secara serempak kita berdoa, dan saya akan kirimkan bahan renungan dan video pengajaran seperti ini, dan bisa saudara pakai untuk renungan di doa saudara pada besok jam 9 pagi, saudaraku. Atau saudara bisa datang di pastori. Pastori pun akan melakukan hal yang sama. Ya, saudara, jangan takut, saudaraku, ya. Mari lakukan bersama-sama semua ini secara serempak, kita berdoa seperti yang dikatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga, akan mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Mari kita lakukan semua ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara pasti akan melihat Tuhan hadir dalam ibadah kita besok di rumah saudara masing-masing. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan jika 2 orang di antaramu sepakat meminta apa saja, firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Apa yang kau ikat di sorga, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita berdoa bersama-sama untuk supaya virus corona ini berhenti menjadi wabah atas Indonesia. Amin. Bahkan atas seluruh dunia ini. Kita berdoa pertobatan terjadi di mana-mana. Dan saya ingin berbagi pada saudara dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20, ya. 20, 19 dan 20, 20. 2019, 2020. Saudara, virus corona masuk di antara ini. Akhir 2019 dan masuk awal 2020 kita hadapi virus corona. Karena itu kita baca, ya, Yohanes 20 ayat 19 dan Yohanes 20 ayat 20 supaya saudara bisa mengingatnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Haleluya. Saudara, murid-murid pun pernah mengalami keadaan yang penuh ketakutan pada suatu waktu, saudaraku, ketika Yesus disalibkan, saudaraku. Mereka kemudian berkumpul di sebuah tempat, mereka mengunci pintu-pintunya karena takut dengan keadaan itu. Mereka mengisolasi diri mereka. Amin. Sama seperti kita sekarang, kita mengisolasi diri. Dan saya secara manusia mengatakan pada saudara, kita melakukannya, saudaraku, ya secara manusia kita takut. Dan saudaraku, kita mengalami hal itu. Kita takut dengan keadaan ini karena kita mengisolasi diri, saudaraku, ya. Tetapi dalam keadaan-keadaan ini, saudaraku, ya, firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Saya percaya ketika saudara hari-hari ini karena keadaan ini kita mengisolasi diri kita sendiri, ya, social distance, kita melakukan himbauan pemerintah, kita ada di rumah kita masing-masing, saudaraku, saya percaya
Ketika kita berkumpul, kita berdoa, maka Yesus akan berdiri, hadir di tengah-tengah kita, dan dia akan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin, saudara. Saudara, saya berdoa, Tuhan akan melakukan itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-20, dan sesudah mereka berkata demikian, dan sesudah Yesus berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Haleluya. Tuhan ingin menunjukkan tangannya, bukti bahwa tangan dan lambungnya, bukti bahwa dia sudah mati buat kita. Dia telah berkorban di kayu salib, saudaraku. Dan dia telah menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari ini. Amin. Tangan dan kaki yang berlubang itu sebuah bukti bahwa dia telah berkorban untuk menyelamatkan saudara, untuk menolong saudara, untuk membawa saudara dari dunia ini menuju pada kerajaan yang ajaib. Dia telah membayar semuanya, saudaraku. Karena itu jangan takut dengan semua keadaan ini. Percayalah, saudaraku, kita hanya perlu berdoa, Tuhan, biarlah karya salibmu itu makin nyata dalam hidup saya, supaya ketakutan saya hilang. Makin nyata karya salibmu. Ya, tunjukkanlah tanganmu yang berlubang dan lambungmu yang berlubang makin nyata dalam hidup saya, sehingga ketakutan-ketakutanku hilang dan pengharapanku muncul kembali. Dan dikatakan di sini, ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersuka cita. Haleluya. Saudara, kenapa kita takut? Karena kita tidak melihat Tuhan. Kita belum melihat Tuhan. Saudaraku, dalam keadaan ini, mengapa kita tidak melihat Tuhan? Karena kita tidak mencari Dia, saudaraku. Karena itu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat, saudaraku. Mari, saudara, kita cari Tuhan. Di waktu-waktu kita harus mengisolasi diri ini, saudaraku, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita takut itu sebagai manusia, kita mengalami itu, saudaraku. Karena kita hanya melihat masalah, kita tidak melihat Tuhan. Kita harus mencari Dia sampai kita melihat Dia. Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya, dan Dia berkata damai sejahtera buat kita. Waktu kita melihat Dia, maka ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera. Kesedihan saudara, rasa sakit saudara akan diubah menjadi sukacita, kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa supaya ini benar-benar terjadi. Jadi jangan lupa, besok jam 9, saudaraku, silakan berkumpul di rumah Anda masing-masing, atau saudaraku berkumpul di Pastori, atau berkumpul dengan saudara-saudara, teman-teman saudara di Discipleship Group, DG, saudaraku, di mana saja. Dan saudara silakan daftarkan diri. Silakan daftarkan diri di grup WA, saudaraku. Tulis saja nama saudara dan kumpulnya di mana. Tulis saja nama saudara. Saudaraku, mendaftarkan diri ini untuk apa, saudara? Supaya semua orang pun dikuatkan, saudaraku. Amin, saudaraku. Dengan mereka melihat daftar-daftar itu, orang makin kuat. Orang berkata, wah, mereka berdoa, dan orang akan didorong, dimotivasi untuk berdoa. Karena itu saya berkata kepada saudara, tulis di grup WA nama saudara, daftarkan diri saudara. Jangan takut, jangan khawatir, saudaraku. Dan itu akan membangkitkan harapan buat kita semua. Amin, amin, saudaraku. Yang kedua, di grup WA juga saya mengirimkan ada himbauan dari jaringan doa sekota untuk saudara bergabung dalam doa sepakat berantai, saudaraku, ya. Jadi saudara bisa mengisi jam-jam dari jam 00 sampai jam 24, saudaraku. Bisa memilih satu jam, ya, saudaraku. Minimal 1 jam saudara pilih, saudara tetapkan jam berapa, dan di waktu yang saudara pilih tersebut, saudara berkomitmen setiap hari berdoa selama 1 jam minimal, saudaraku. Jam tersebut di rumah saudara masing-masing, atau di kantor saudara, atau di mana saja saudara berada. Silakan, saudaraku, berhenti kemudian berdoa selama 1 jam, saudaraku, dan berkomitmen setiap hari. Dan di waktu yang sama, ada banyak saudara-saudara kita di kota ini pun melakukan doa itu, saudaraku, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Dan saya percayain, ketika doa-doa dinaikkan, saudaraku, firman Tuhan berkata, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Amin. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saudara bisa baca di sana. Karena itu, mari bergabung dengan semua umat Tuhan di kota ini, semua umat Tuhan di seluruh dunia. Kita berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Ingat baik-baik. Ibadah tidak ditentukan oleh gedung tempat kita beribadah. Sebab kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Tubuh kita adalah bait Allah, firman Tuhan berkata, dan ketika kita berkumpul bersama umat-umat Tuhan, kita pun adalah baitnya Tuhan. Jadi 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya minta pada saudara, jangan lupa besok jam 9 pagi kita berdoa bersama-sama. Damai sejahtera buat saudara sekalian. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, setiap roh ketakutan digantikan dengan keberanian. Sebab Engkau berkata, Engkau tidak berikan roh ketakutan, tapi Engkau berikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu dalam nama Yesus, setiap spirit ketakutan yang Tuhan disebarkan, yang Tuhan datang di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, di rumah umat-umat Tuhan, lewat apapun juga, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Bangkitkan umat-umatmu dengan keberanian, bangkitkan umat-umatmu dengan kekuatan Tuhan, roh yang memberikan kekuatan dan membangkitkan kasih untuk terus mengasihi, untuk terus melayani, roh yang memberikan Tuhan ketertiban, pikiran yang tenang. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, setiap kekacauan dalam pikiran, setiap kekacauan Tuhan Yesus, karena setiap kepanikan, aku berdoa dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Semua umat Tuhan menjadi tenang, tidak takut, supaya mereka bisa berdoa dan supaya mereka bisa mengalami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ibadah kami pada besok hari di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan Yesus doa-doa yang sedang dinaikkan oleh umat-umat Tuhan di seluruh penjuru kota ini, seluruh penjuru negeri ini Tuhan Yesus. Di seluruh dunia, dalam nama Yesus Tuhan akan menolong, dan kami percaya Tuhan pasti menjawab lebih dari yang kami katakan, lebih dari yang kami pikirkan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Salam sejahtera. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Shalom.